Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti biasa kita akan mengkhususkan tanya jawab, membicarakan pengantar kepada tasawuf dengan menjelaskan munajat yang ke-8, munajatul muridin, kemunajat penempuh jalan tarekat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ma abyaqat turuq ala ma lam takun dalilah wa ma awdahal haqqa inda man hadaitahu sabila. Ilahi fa'as'aluka bina subulal wusuli ilaik wa sayyirna fi aqrabut turuq lil wufud alaik wa qarrib ilayna al-ba'id wa sahhil alayna al-'asir al-shadid wa alhiqna bi'ibadika alladhina hum bil bidari ilayka yusari'un wa babaka 'ala ad-dawami yatruqun wa iyyaka fil layli wan nahari ya'budun wa hum min haybatika mushfiqun alladhina saffayta lahumul masharib wa balaghtahumur ragha'ib wa anjahta lahumul matalib wa qadaita lahum min fadlika al-ma'arib wa mala'ta lahum dama'irahum min hubbika wa rawaitahum min safi sarbik fabika ila lazidi munajatika wasalu wa minka aqsa maqasidihim hasalu. Maha suci Engkau subhanaka, alangkah sempitnya jalan bagi orang yang tidak mempunyai penunjuk jalan, alangkah jelasnya jalan bagi orang yang telah Kau tunjuki. Ilahi, bimbinglah kami ke jalan-jalan menuju-Mu, lapangkanlah kami ke jalan terdekat ke arah-Mu, dekatkan bagi kami yang jauh, mudahkan bagi kami yang berat dan sulit, gabungkan kami dengan hamba-hamba-Mu yang berlari cepat mencapai-Mu, yang senantiasa mengetuk pintu-Mu, yang malam dan siangnya beribadat padamu, yang bergetar takut karena kehebatan-Mu, yang Kau bersihkan tempat minumnya, yang Kau sampaikan keinginannya, yang Kau penuhi permintaannya, yang Kau puaskan dengan karunia-Mu kedambaannya, yang Kau penuhi dengan kasih-Mu sanubariknya, yang Kau hilangkan dahaganya dengan kemurnian minuman-Mu. Karena Engkau mereka mencapai kelezatan menyuruh-Mu, dari Engkau mereka memperoleh puncak cita-citanya. Nah, kalau Anda baca bagian awal dari doa ini, kesan yang pertama ialah bahwa kita semua sedang berangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sedang berangkat mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada di dalam perjalanan rohani. Kesan yang kedua, perjalanan rohani itu perjalanan yang berat, apalagi buat orang yang tidak mempunyai petunjuk jalan. Karena itu dalam perjalanan ini kita minta dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jauh minta didekatkan, yang sulit minta dimudahkan, yang sempit minta dilapangkan. Kemudian yang ketiga ialah dalam perjalanan menuju Allah itu, dalam takarub kepada Allah itu, kita bermohon kepada Allah agar kita digabungkan dengan hamba-hamba Allah yang juga sedang berlari cepat menuju Allah, yang senantiasa mengetuk pintunya, yang malam dan siangnya beribadat kepadanya, yang sanggup bergetar ketakutan karena menghadapi keagungannya. Kita ingin digabungkan bersama mereka. Nah, hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda, ditulis oleh seorang sufi besar pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi, pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, yaitu Syekh Najmuddin Al-Kubra, yang mendirikan tarekat Wahabiyah dan Qurbaniyah dan tarekat-tarekat sufi yang lain. Dia mempunyai banyak murid yang kelak juga menjadi para wali dan mursyid guru-guru sufi seperti Majduddin Al-Baghdadi, Syekh Al-Athar, Sa'aduddin Hamawi, Najmuddin Razi. Dia lahir di Khawarazmi, suatu daerah di sebelah utara dan barat dari Irak. Dia berusia 78 tahun
dan meninggal dunia sebagai seorang syahid ketika dalam usia tua dia memimpin perlawanan menghadapi serangan bangsa Mongol. Dia seorang sufi yang tidak terbenam di masjid dan zikir, tapi bahkan dalam usia tuanya dia masih memimpin perlawanan melawan orang-orang kafir, ya, dan syahid dalam pertempuran itu. Sebagaimana umumnya para sufi, Syekh Najmuddin Al-Kubra menghabiskan masa mudanya berkeliling menemui guru-guru tasawuf, dan salah seorang gurunya di Mesir adalah Syekh Huzbaham Misri. Katanya menurut riwayat, begitu terkesannya guru ini dengan akhlak muridnya dan kecerdasannya, sehingga sang guru kemudian menikahkan muridnya itu dengan salah seorang putrinya. Yang akan saya sampaikan di sini diambil dari salah satu makalahnya dalam bahasa Arab, Adabus Suluk ila Hadrati Malikil Muluk. Seperti Anda ketahui, suluk artinya perjalanan menuju Allah. Salik artinya seorang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi adabus suluk artinya adab perjalanan menuju Allah. Di sini disebutkan menuju hadrat Malikil Muluk, menuju raja dari segala raja, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi suluk artinya perjalanan seorang sufi. Orang yang sedang berjalannya disebut salik. Dalam hadis disebutkan, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi." Siapa yang menjadi salik dalam perjalanan mencari ilmu, dia berada di jalan Allah. Dia berada fi sabilillah. Nah, kita kutipkan di sini tentang adabus suluk, adab seorang salik ketika dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mau mengikuti tarekat ini, inilah adab-adab yang harus Anda lakukan. Nah, sebelum sampai kepada adab-adab itu, Syekh Najmuddin Kubra menjelaskan tentang perjalanan itu sendiri. Ada dua macam perjalanan manusia ini, perjalanan hidup ini. Satu perjalanan yang terpaksa, itu disebut safar qahri, perjalanan yang terpaksa. Kita semua juga berjalan menuju Allah, tapi dalam keadaan terpaksa. Jadi kita semua menuju Allah. Itu involuntary, bukan karena pilihan. Al-Quran kan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini kepunyaan Allah, dan semua kembali kepadanya, semua menuju kepadanya. Ilayya marji'ukum, kepada akulah semua tempat kembali kamu. Itu perjalanan yang tidak sukarela, perjalanan yang qahri, perjalanan manusia yang dijalani oleh semua orang, mau atau tidak mau. Itu menurut Syekh Najmuddin Kubra melewati beberapa tahap. Setiap perjalanan melewati beberapa tahap, beberapa stasiun, beberapa maka. Nah, tahap yang pertama dalam perjalanan yang terpaksa itu, perjalanan yang qahri, itu ketika kita berada pada sulbi ayah kita. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, kita berada di dalam rahim ibu kita. Kita berada di dalam rahim ibu. Tahap yang ketiga, kita berada di dunia ini setelah kita dikeluarkan dari rahim ibu. Jadi kita sekarang ini sedang berada pada tahap ketiga. Mau atau tidak mau itu tidak dipilih oleh kita, bahkan tidak diajak konsultasi. Kita sekarang berada pada tahap yang ketiga. Tahap yang keempat itu alam barzakh, alam kubur, yang menurut agama alam itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi salah satu taman dari taman-tamannya surga, atau juga bisa menjadi salah satu sumur dari sumurnya neraka, bergantung kepada amal kita di dunia ini. Pada alam barzakh ini kita belum masuk surga, ya.
dan belum masuk neraka, tapi sudah berada pada bayang-bayang keduanya. Nah, tahap yang kelima itu adalah saat kebangkitan, yang menurut Syekh Najmuddin Kubra itu usianya sama dengan kira-kira 50.000 tahun dunia ini. Itu hari kebangkitan, ketika manusia semua dibangunkan dari tidurnya yang panjang di alam barzakh. Itu kalau menurut orang sufi, ketika kita berada di sini, kita tidak ingat lagi kepada alam yang sebelumnya ini, ketika berada di alam barzakh itu. Walaupun semua yang terjadi di alam rahim itu mempengaruhi tingkah laku Anda sekarang ini. Makanan yang dimakan Anda di alam rahim itu lewat ibu Anda, pengalaman-pengalaman rohani dan jasmani yang dialami Anda di alam rahim mempengaruhi tingkah laku Anda pada waktu sekarang ini. Kalau ibu Anda misalnya memakan thalidomid, ya obat penenang atau obat penghilang rasa pada waktu dia mengandungkan Anda, besar kemungkinan Anda keluar dengan keadaan yang cacat. Tetapi kita tidak menyadari alam itu. Kita seakan-akan lahir ke dunia ini dan menemukan kesabaran baru. Nah, begitu pula ketika kita berada di alam barzakh, orang mulai sadar bahwa inilah sebetulnya kehidupan yang sebenarnya itu. Kehidupan di dunia ini terasa seperti mimpi saja, seperti sebuah tidur panjang saja. Baru mereka menyadari di alam barzakh itu. Wa kasabna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami singkatkan pandanganmu pada hari itu, lalu matamu menjadi sangat tajam. Kita di alam barzakh itu merasa bahwa itulah sebetulnya permulaan kehidupan. Tapi apa yang berada di alam dunia ini mempengaruhi semua perilaku kita, senang dan susah kita di alam barzakh. Itu kehidupan juga. Kehidupan alam barzakh itu suatu kehidupan. Begitu pula ketika nanti kita dibangkitkan, kita menyadari bahwa alam barzakh itu seperti tidur yang panjang saja. Kita baru sekarang ini merasakan kehidupan yang sebenarnya. Al-Quran kan melukiskannya itu dalam surat Yasin. Ketika mereka dibangkitkan, mereka semua berkata, "Man ba'atsana min marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Marqad itu ada tempat tidur, dari kata raqaba, yarqudu ada tidur, marqad tempat tidur. Orang-orang Jawa menyebut kuburan itu tasarwa, artinya tempat tidur. Jadi siapa yang membangunkan kami dari tasarwan kami ini? Minar kabina. Hadza ma wa'abar rahman wa sabaqal mursalun. Lalu mereka dijawab, hadza ma wa'abar rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih itu. Wa sabaqal mursalun, dan benarlah berita yang dibawa oleh para rasul itu. Itu pada alam kebangkitan, pada yaumul ba'ts yang panjangnya sama dengan kira-kira 50.000 tahun di dunia ini. Allah alam, ini waktu itu sebetulnya sangat relatif sekali, apalagi ketika menghadapi alam yang lainnya. Sebetulnya kita tidak susah membandingkan waktu di situ berapa lama. Orang sering merasa begini ya, mereka yang berpikir kalau orang masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, itu kan di situ mendapat juga taman surga atau sumur dari sumurnya neraka itu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah meriwayatkan bahwa begitu seorang itu meninggal dunia, jenazahnya sudah terbujur, kemudian diadakanlah suatu upacara perpisahan. Jenazah itu, si mayit itu dihadapkan pertama-tama, jadi harus melakukan upacara perpisahannya di alam spiritual itu, di alam ruh itu. Sementara kita menyelenggarakan tahlilan, kenapa belum? Nah, di alam ruh itu pertama-tama hirup mayit itu dihadapkan kepada seluruh kekayaannya yang dia miliki, perlihatkan kepada seluruh kekayaannya. Kemudian terjadi dialog, mayit itu berkata kepada seluruh kekayaannya, dahulu aku bekerja keras untuk mengumpulkan kamu itu, sehingga kadang-kadang aku lupa untuk mengabdi kepada Allah. Kadang-kadang aku tidak memperhatikan
yang salah dan yang benar, hanya karena ingin mengumpulkan kamu itu. Sekarang apa yang ingin kamu bekalkan bagiku pada perjalanan ini, pada tahap perjalanan berikutnya ini? Lalu harta kekayaannya menjawab, khudh anni kafanak, ambillah dariku itu kain kafanmu. Jadi itu kain kafannya lah hartanya yang terakhir yang dimilikinya, yang mengantarkan dia ke alam barzakh itu. Khudh anni kafanak. Kemudian sesudah itu dia dihadapkan, acara berikutnya dia dihadapkan kepada seluruh keluarga, anak-anaknya, istrinya, suaminya kalau perempuan yang meninggal itu. Kemudian berbicara juga kepada mereka, dahulu aku mencintaimu dengan kecintaan yang luar biasa, sehingga aku berpayah-payah untuk memelihara kamu, menjaga kamu dan merawat kamu itu. Begitu susah payahnya aku mengurus kamu, sampai kadang-kadang aku lupa mengurus diriku sendiri. Sekarang apa yang kalian mau bekalkan kepadaku pada perjalanan ini? Kepada seluruh keluarganya mengatakan, aku antarkan kamu sampai ke kuburan. Nah, setelah perpisahan itu, kemudian mayat itu dijemput, ada orang yang menjemput. Kalau dia ini orang yang banyak beramal saleh di dunia ini, sering berbuat baik, orang yang saleh, dia dijemput oleh seseorang yang berwajah ceria, yang wajahnya cemerlang, yang memandangnya itu menimbulkan kenikmatan. Kemudian dari dirinya memancar harum yang semerbak. Orang itu dengan senyum yang ramah mengajak mayat itu untuk segera pergi. Dan ketika mayat itu bertanya, siapa anda? Saya tidak kenal anda. Orang itu menjawab, ana amaluka salih. Akulah amal kamu yang salih, dan aku akan mengantarkan kamu, menyertai kamu sejak alam barzakh sampai hari hisab nanti, sampai hari kebangkitan nanti. Itu teman kita. Bahkan di sini saya pernah ceritakan bahwa amal-amal itu sebetulnya mempunyai bentuk. Amal-amal yang kita lakukan itu punya bentuknya di alam rohani itu. Dan kita akan melihat bentuk amal itu. Kalau saya lihat bentuk itu wujud, ada wujudnya amal itu. Sekarang kan amal itu merupakan abstraksi buat kita. Misalnya sedekah, kita tidak melihat wujud sedekah itu. Pekerjaannya kita lihat, tapi wujudnya, wujud sedekah itu tidak. Maksiat itu punya wujudnya. Nah ini wujud yang menarik itu wujud amal saleh. Dan orang disertai oleh amal saleh itu sampai hari hisab, sampai hari akhirat nanti. Buat orang yang banyak berbuat dosa di dunia ini, dia juga dijemput dengan wajah yang sebaliknya, dalam bentuk yang sebaliknya, dalam bentuk yang menakutkan, dengan tidak ada keramahan sedikit pun, lalu dengan bau katanya yang ancam, yang lebih busuk dari bau bangkai, menjemput dia. Kemudian ketika orang bertanya, siapa anda ini? Ana amaluka salih. Akulah amal kamu yang jelek, dan aku akan menyertai kamu sejak alam barzakh sampai hari kebangkitan nanti. Nah, bayangkanlah perjalanan panjang di alam barzakh itu, anda ditemani oleh makhluk yang mengerikan dengan bau yang seperti bangkai. Padahal kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, itu sedihnya seorang jenazah atau mayit meninggalkan dunia ini sama seperti atau lebih malah dari kesedihan seseorang yang meninggalkan keluarganya dengan tiba-tiba. Misalnya pergi ke luar negeri ya, mau berangkat naik haji ke Mekah dan berpisah dengan seluruh keluarganya. Mayit pun berpisah dengan seluruh keluarganya, bahkan dengan seluruh dunia ini yang pernah dihuninya setelah sekian lama. Setelah dia betah di dalamnya, dia berpisah dan dia sendiri. Kemudian dia dilanda oleh perasaan kesepian yang luar biasa. Karena itu beruntunglah kalau dalam kesepian itu ditemani dengan teman yang baik, teman yang membahagiakan. Tapi makin celaka kita kalau kita ditemani oleh teman yang mengerikan. Dan waktu itu kita tidak bisa lagi minta tolong kepada siapapun. Kita dipisahkan dari keluarga.
La yanfa'u malun wala banun, tidak lagi ada gunanya harta dan anak-anak itu. Karena itu di antara doa ziarah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita berdoa ziarah di makam orang tua misalnya, siapa saja antara keluarga kita harus di antara doanya itu Allahumma amis raghabatahu wa sahib wahsyatahu dan seterusnya. Ya Allah, temanilah keterasingan dia, sahabatilah kesepian dia, hidurlah kesunyian dia. Di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah, dia ada perasaan kesepian yang luar biasa. Sekali lagi kalau itu beruntung kita ini beramal saleh, alam barzah itu adalah alam yang merupakan kebun dari kebun-kebunnya surga. Nah, itu perjalanan yang tidak bisa tidak, mau atau tidak mau kita harus jalani. Nah, sesudah perjalanan yang terakhir ini, perjalanan yang kelima, yaumul ba'ts, kemudian kita memasuki tempat tinggal yang abadi. Tempat tinggal yang abadi itu bisa Darussalam atau rumah yang penuh kedamaian, al-jannah, surga, atau ya'udzubillah, rumah kita ini adalah api dan siksaan yang berlangsung tidak henti-hentinya. Ada yang di neraka jahim, ada yang di surga na'im. Itu perjalanan yang pertama yang disebut perjalanan kohri. Jadi mau tidak mau kita harus menjalani perjalanan itu. Yang kedua perjalanan ikhtiari, perjalanan yang merupakan pilihan kita. Kita bisa memilih berjalan atau tidak memilih berjalan. Nah, perjalanan ikhtiari ini juga ada dua. Ada safar ruhani, perjalanan ruhani, perjalanan jiwa kita dan hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut as-suluk ila malikul muluk. Dan kita akan melewati beberapa tahap menuju itu. Sama seperti perjalanan yang tadi itu, perjalanan yang kohri. Kita akan melewati beberapa manazil atau makom, beberapa stasiun. Jadi ada perjalanan rohani itu yang bisa kita pilih, artinya tidak terpaksa kita ini, tidak majbur. Kita boleh memilih jalan itu atau tidak memilih jalan itu. Yang kedua termasuk safar yang ikhtiari adalah safar jismani. Safar tubuh kita yang di dalam kalangan tasawuf itu termasuk riyadhah. Jadi melakukan perjalanan di dunia ini secara fisik. Anda pindah dari satu kota ke kota yang lain, berkunjung di dunia ini. Safar itu dalam Islam termasuk amal saleh. Bahkan mungkin nampaknya hanya di dalam Islam diajarkan pentingnya bersafar itu, pentingnya bepergian itu. Dan itu diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Berjalanlah kamu di muka bumi ini. Jadi suruh berjalan. Jadi berwisata itu di dalam Islam itu termasuk amal saleh. Saya dianjurkan. Karena itu salah satu di antara syara'il haji, keutamaan ibadah haji. Karena dalam ibadah haji itu ada unsur safar, unsur perjalanannya yang dilambangkan dengan meninggalkan dunianya menuju rumah Allah. Secara jasmani, orang yang haji itu meninggalkan dunianya menuju rumah Allah, mendekati rumah Allah. Jadi haji itu sebetulnya dua safar sekaligus. Safar jasmani dan safar rohani. Dalam salat kita hanya satu safar, safar rohani, tidak safar jasmani. Jadi bepergian itu dianjurkan betul di dalam Islam. Bahkan sesudah salat itu kita dianjurkan tidak tinggal di tempat, tapi harus bepergian. Jika qudiyatus salat fantasiru fil ardh. Kalau kamu selesai salat, bepergianlah kamu di muka bumi ini, menyebarlah kamu di muka bumi ini. Mestinya kalau melihat ayat-ayat Al-Quran ini, umat Islam itu adalah umat musafir yang terbesar di dunia ini. Mestinya, karena itu amal soleh. Tapi kita menemukan sekarang ini, setiap malam itu ada sekitar 6 atau 9 juta orang berada di angkasa, di pesawat terbang, pindah dari bagian planet bumi yang satu ke bagian planet bumi yang lain.
Itu ada sekitar 6 sampai 9 juta orang setiap malam. Dan saya yakinnya walaupun belum mengadakan penelitian, itu 80% bukan orang Islam. Saya sering bepergian jauh naik pesawat, saya lihat kebanyakan itu, ya paling tidak dari kulit saya lihat kecil kemungkinan dia orang Islam. Itu kebanyakan di antara mereka orang-orang yang matanya lebih kecil dari Anda. Mungkin sebagian dari mereka Muslim. Mungkin ya ini ada hubungannya dengan tingkat ekonomi, karena untuk safar jasmani ini diperlukan tingkat ekonomi tertentu. Tapi dahulu, seperti Anda ketahui, penjelajah dunia itu orang-orang Islam. Ibn Battuta misalnya berkelana mengelilingi dunia ini sampai datang ke Siberia sebelah timur, kemudian tinggal di negeri Cina, pernah mendarat juga di Aceh, itu berkeliling dan tidak bawa bekal kalau dulu. Nah, karena Islam sangat menganjurkan safar ini, apakah Anda punya bekal atau tidak punya bekal, Anda dianjurkan melakukan safar. Kalau dalam tasawuf itu safar jasmani itu malah diharuskan oleh guru. Anda harus berangkat dari sini pergi. Sekarang yang menjalankan safar jasmani ini sebagai satu amal saleh dan secara rutin menjalankannya itu jamaah tabligh. Pada jamaah tabligh itu dianjurkan betul Anda sebulan sekali itu paling sedikit Anda harus melakukan safar jasmani. Dan itu memang ada pengaruhnya terhadap ini perkembangan rohani kita. Karena itu Anda temukannya orang-orang tua dari India pernah datang ke masjid ini. Dia mengadakan perjalanan jauh dari India ke sini, ke Masjid Al-Munawwaroh, lalu itikaf di sini beberapa hari. Kemudian terakhir saya menyaksikan para jemaat tabligh itu. Betul-betul, dan itu perjalanannya khusus, itu perjalanan rohani dan perjalanan jasmani sekaligus. Untuk ibadah di sini, itu perjalanan rohaninya, lalu ada safar jasmani. Nah, karena begitu pentingnya safar ini, apakah punya bekal atau tidak punya bekal, sampai di dalam Islam itu salah satu mustahik zakat yang tidak pernah dibayarkan kepada mereka oleh panitia zakat, baik zakat fitrah maupun badan amil zakat, adalah hak musafir yang dalam Al-Quran disebut Ibn Sabil. Dalam Al-Quran itu ada di antara mustahik zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibn sabil. Nah, Ibn Sabil artinya Ibn itu anak, Sabil jalan. Jadi itu anak jalanan. Itu ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan, bukan beranangan, tapi menunjukkan para musafir. Itu Ibn Sabil. Nah, dulu mungkin di zaman keemasan Islam ini, para musafir ini tidak mengalami kesulitan ongkos. Ketika dia sampai di sebuah kota, dia meminta hak tamu kepada orang Islam. Dan dia punya hak paling tidak 3 hari. 3 hari meminta hak sebagai tamu. Tentu kepada seluruh kaum muslimin ya. Kalau dia tidak ada bekal, dia datanglah kepada amir zakat. Dia meminta hak Ibn Sabil. Saya katakan itu Ibn Sabil ini, para musafir di Indonesia ini, itu yang paling dizolimi dalam sistem pembagian zakat kita sekarang. Karena mereka hampir tidak pernah dibayarkan haknya. Tidak pernah. Yang paling tidak dizolimi dalam sistem pembagian zakat kita, amilin. Walaupun amilin itu hanya tanda tangan, untuk amilin tingkat atas ya. Kalau amilin tingkat bawah, saya lihat kerja keras dan mereka berhak memperoleh bahkan jauh lebih itu. Tapi justru biasanya bagiannya sedikit. Itu amilin yang hanya tanda tangan itu saja. Itu bahkan yang mendapat bagian yang paling banyak. Itu mungkin ya kalau zaman Herodotus dulu, kalau seandainya dia hidup sekarang, itu termasuk salah satu di antara keajaiban dunia. Ada 2 safar yang ikhtiari itu, safar ruhani dan safar jasmani.